Oke teman-teman, di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat website toko online yang profesional dengan sangat mudah, gratis, dan juga didukung dengan berbagai fitur-fitur yang sangat memukau, seperti fitur pembayaran otomatis menggunakan rekening bank atau fitur pembayaran menggunakan Alfamart. Jadi di sini teman-teman nanti bisa membuat toko yang sangat profesional dan bahkan bisa diintegrasikan dengan Facebook Ads. Selain itu di sini juga kita bisa mengaktifkan berbagai fitur seperti fitur chat dan juga fitur auto stock. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum dilanjutkan, boleh dong tekan tombol like and subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya yang akan saya share di channel ini. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Let's go! Oke, langkah pertama kita cari di Google dengan kata kunci Tokotalk. Setelah itu kita pilih yang paling atas www.tokotalk.com. Kemudian di sini kita tinggal klik aja daftar gratis untuk mendaftar menjadi member Tokotalk. Kemudian kita isi aja identitas yang diminta seperti nama lengkap dan pastikan untuk nama itu harus sesuai dengan nama di KTP karena nanti akan berkaitan dengan verifikasi data gitu. Kemudian untuk email juga sama ya, pastikan mengisi dengan email yang aktif yang bisa dihubungi. Kemudian untuk kata sandi bisa disetting sendiri ya. Setelah itu kalau sudah diisi ya, ini udah diisi semua, teman-teman tinggal klik selanjutnya dan jangan lupa centang ini ya, saya menyetujui syarat dan ketentuan. Karena saya sudah punya akun, jadi saya akan langsung aja masuk ke akun yang sudah saya daftarkan ke Tokotalk. Nah kemudian, di halaman pertama biasanya nanti kalau misalnya teman-teman pernah buat toko akan ada pilihan seperti ini, mana toko yang mau dikunjungi. Nah kalau belum pernah bikin sama sekali, nanti halamannya akan seperti ini. Kita akan diminta menambahkan toko baru yang akan kita buat di Tokotalk ini. Kita tinggal masukkan aja nama tokonya, misalnya di sini adalah nama tokonya One Clothing. Nah, jadi nanti disesuaikan aja dengan nama toko yang ingin teman-teman buat. Kemudian di sini kalau misalnya teman-teman pernah buat toko di Tokotalk sebelumnya gitu. Di sini juga kita bisa menyalin data-data yang ada di sebelumnya. Jadi kita tinggal copy data aja gitu. Jadi nggak perlu lagi repot-repot untuk mengupload produk satu persatu. Itu kalau pernah buat. Tapi kalau belum pernah, maka ini dikosongkan aja ya, nggak apa-apa. Karena opsional juga. Nah untuk lokasinya ini pastikan sesuai dengan lokasi pengirimannya. Nah terutama kalau misalnya kita dropship, nah pastikan kita setting sesuai dengan alamat suppliernya. Tapi kalau misalnya kita punya toko sendiri, kita punya produk sendiri, kita setting aja sesuai dengan alamat pengiriman kita. Oke, misalnya di sini saya tinggal di Jawa Barat gitu. Kemudian untuk sini kita pilih Kabupaten Bogor dan kita pilih Kecamatan Caringin. Lalu kita pilih buat toko. Nah, inilah halaman pertama kalau misalnya teman-teman nanti sudah membuat toko di halaman tadi. Kemudian kita pilih di bagian sini ya. Nah, ini kita tinggal klik aja. Pertama kita klik kunjungin dulu untuk melihat preview toko kita gitu. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, kurang lebih nanti tokonya itu akan seperti ini. Lalu kemudian kita tinggal tambahkan produk. Di sini kita klik aja tambahkan produk. Nah, kalau misalnya teman-teman punya toko di Shopee, ini nanti bisa teman-teman langsung upload ke sini gitu, tanpa harus upload manual lagi. Istilahnya scraping lah. Oke, kita akan contohkan satu persatu. Misalnya di sini kita akan tambahkan produk secara manual. Gitu. Kita cari ya, tambahkan fotonya kita. Nah, misalnya saya sudah menyiapkan beberapa foto untuk produk ini. Misalnya, nah ini. Kemudian kita masukkan nama produknya, misalnya jaket sweater cowok. Lalu kemudian untuk kodenya bisa kita sesuaikan ya. Barcode yang nggak usah diisi dan deskripsi juga kita isi ya. Di sini saya sudah menyiapkan juga untuk deskripsinya. Nanti teman-teman tinggal diisi aja ya.
Kemudian untuk produk ini apakah ditampilkannya itu ke semua orang atau hanya reseller saja gitu. Kalau misalnya teman-teman punya reseller atau dropshipper, nanti tinggal disetting aja. Jadi harga yang tertera nanti bisa disetting gitu. Jadi nggak tertukar antara harga ke pembeli dengan harga reseller. Karena di sini saya akan setting ke semua orang, jadi kita pilih semua orang. Kemudian kita tentukan tanggal ditampilkan ini kalau misalnya teman-teman mau launching produk gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah diatur gitu. Nah, untuk video produk, teman-teman bisa copy di video yang ada di YouTube, teman-teman. Jadi, kalau misalnya mau pakai video, pastikan teman-teman harus menguploadnya dulu ke YouTube, kemudian copy URL-nya di sini. Misalnya gini. Oke, misalnya di sini, oke, kita cari dulu deh contohnya ya. Kalau teman-teman mau pakai video, misalnya oke, contoh deh ini ya. Ini mohon maaf ya, ini tidak bermaksud untuk melanggar copyright gitu. Biasanya di sini teman-teman, ini adalah video teman-teman di YouTube. Jadi kita klik aja di sini ya, yang bagian atas. Kemudian kita copy, klik kanan, copy. Lalu kita masuk lagi ke halaman tadi. Lalu kita pastikan di sini. Dan nanti di halaman produknya itu akan ada video produk yang tadi gitu. Nanti kita lihat. Oke, kemudian untuk stok di sini kita pilih aja gunakan stok, atau kalau misalnya produknya banyak kita pilih aja selalu ada stok, atau kalau misalnya produknya itu pre-order kita pilih pre-order. Karena saya produknya lumayan banyak jadi kita selalu ada. Nah, untuk label kostum ini nggak usah diisi aja ya. Lalu kemudian di sini ya, nah ini yang paling penting teman-teman juga harus diisi berapa lama gitu setelah pembayaran terverifikasi. Berapa lama produk akan dikirimkan, misalnya 24 jam gitu, atau bisa teman-teman juga setting dengan hari, minggu, bahkan bulan gitu. Misalnya di sini saya akan setting dengan 2 hari gitu, karena harus dicetak dulu gitu untuk produknya. Nah, kita pilih, lalu kemudian di bagian ini kita pilih ya, untuk harganya kita sesuaikan aja, misalnya harganya 60.000 gitu. Kemudian untuk harga ecerannya bisa diisi juga atau bisa tidak juga ya. Oke, untuk harga pokoknya teman-teman bisa isi ataupun tidak gitu ya. Jadi ini bisa disesuaikan. Kemudian untuk beratnya tinggal diisi aja. Nah, ini satuannya gram. Jadi kalau 1000 atau 1 kilo nanti tinggal dikonversi aja dari gram ke kilo. Lalu untuk panjang ini juga bisa diisi. Nah, ini panjang paketnya berapa gitu. Nanti bisa diisi juga. Dikosongkan juga tidak apa-apa gitu. Yang penting sih ini ya, beratnya itu berat ya. Di berat itu yang paling penting. Kayak misalnya beratnya ini hanya 350 gram ya. Kemudian jumlah minimal per order berapa gitu. Kita klik aja 1 misalnya. Maksimal order kita pilih tidak terbatas saja gitu. Oke, panduan ukuran produk. Kalau misalnya ada kita tinggal upload, kalau tidak ada nggak usah. Nah, ini varian, kalau misalnya ada berbagai varian seperti warna, ukuran, kita tinggal tambahkan. Misalnya di sini ukuran ya. Ya, misalnya ukurannya M gitu. Nah, kalau menambahkan tinggal ini aja L gitu. XL. Kalau sudah kita pilih konfirmasi. Nah, oke. Kalau misalnya ada lagi variannya, ini kan ukuran doang, kita pilih lagi aja. Misalnya warna gitu. Misalnya warnanya hitam gitu, putih. Nah, lalu kita konfirmasi gitu. Jadi di sini udah ada 2 varian, yaitu varian hitam dan juga putih dengan varian ukuran MLXL gitu. Nah, untuk harganya nanti teman-teman bisa setting sendiri ya untuk harga eceran ini. Nah, ini harga eceran ini adalah harga yang akan digunakan sebagai harga yang akan ditampilkan di toko gitu ya. Jadi untuk harga eceran teman-teman bisa setting lebih dari harga utamanya gitu. Misalnya harganya 100.000 atau 80.000 gitu ya. Kita tinggal aplikasikan ke semuanya gitu biar, nah kayak gini kalau biar lebih cepat ya. Nah, oke, kalau udah kita pilih simpan. Dan produk kita udah ada nih, udah ada 1, kita bisa dilihat toko saya. Nah, ini udah ada 1 produk yang udah tadi kita tambahkan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan langsung dari Shopee. Kalau misalnya kita udah punya toko di Shopee, atau nih kalau misalnya kita dropship, kita juga bisa tambahkan di Shopee. Caranya gimana? Caranya hampir sama dengan kayak tadi. Kita tambahkan produk, lalu pilih yang Shopee
dan di sini kita tinggal salin link aja. Coba kita cari di Shopee ya. Oke, kita cari dulu produk yang mau kita copy ke Tokopedia ini dari Shopee. Misalnya di sini. Oke, kita cari dulu produknya. Oke, misalnya di sini saya akan copy produk toko saya ini ya. Nah, ini adalah salah satu toko saya yang ada di Shopee. Nah, misalnya di sini saya mau mengcopy produk dari Shopee. Contoh, produk ini akan saya copy ke Tokotok gitu. Kita tinggal salin aja link yang ada di atas, lalu kemudian kita kopikan berapapun ya, tidak terbatas ya. Teman-teman bisa copy yang mana aja sesuai dengan produk yang mau teman-teman tambahkan. Oke, kalau udah, teman-teman klik upload di sini, maka nanti otomatis akan terupload sendiri. Nah, di sini kita bisa atur dulu, misalnya kalau ada hal yang mau diatur kita bisa atur. Nah, stok kita gunakan stok, selalu ada stok gitu. Nah, pokoknya untuk yang lainnya itu hampir sama dengan tadi ya, dengan tadi yang kita setting di awal. Untuk cara pengeditannya sama saja, hanya saja kita menguploadnya secara otomatis dari Shopee atau dengan istilah lainnya men-scraping gitu dari Shopee. Kita tinggal tambahkan, kalau misalnya produk 1 udah kita tambahkan, lalu nanti kita akan diarahkan ke produk 2 ya. Nah, kayak gini sampai kalau misalnya kita menambahkan 10 produk, berarti kita tinggal tambahkan aja gitu ya. Nah, ini kita tambahkan. Kita tambahkan lagi. Pokoknya sampai semuanya kita tambahkan. Oh ya, jangan lupa ya di sini stoknya teman-teman klik aja, selalu ada stok. Kalau emang produknya banyak gitu, kalau sedikit lebih baik pre-order karena saja gitu. Nah, nanti ini udah terupdate ya. Nah, di sini kita bisa mengatur stoknya di sini, jadi kita nggak perlu mengatur satu-satu gitu. Nah, kita bisa mengecek produk apa aja yang kosong gitu, produk apa aja yang sedikit lagi stoknya, kita bisa cek di sini. Dan juga kita bisa men-setting harga yang tadi sudah kita jelaskan di pertama. Lalu kalau untuk melihatnya kita klik lagi lihat toko saya. Nah, nanti akan seperti ini ya, tokonya udah ada, ini udah ada produk. Kalau kita klik di sini, nah, maka nanti akan halaman seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan mendesain toko gitu ya. Kita klik desain, lalu kemudian klik ubah desain. Nah, di bagian sini ada tema dan tampilan. Teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, di sini juga ada tampilan preview-nya aja. Jadi ini ada 2 tampilannya. Ini kalau kita klik ini adalah tampilan di handphone, gitu ya. Nah, ini tampilan di handphone. Nah, kalau teman-teman klik ini adalah tampilan di desktop atau di komputer gitu. Jadi nanti kayak gini gitu. Tampilannya kayak gini di tablet atau di komputer. Nah, kemudian kita pilih di bagian tema dulu ya. Kita atur temanya di bagian menu. Nah, untuk menu ini kita tidak bisa diatur ya. Karena kalau misalnya kita mau menunya itu ada di samping di sini, kita harus pakai yang premium. Tapi nggak usah sih, ini juga udah lumayan bagus ya. Kita pilih header. Nah, untuk header ini adalah yang di bagian atas ini ya. Kita bisa atur untuk posisi logonya. Misalnya kita mau di bagian mana nih? Nah, kalau saya lebih suka di bagian kiri, nanti logonya akan ada di sini. Lalu kita upload dulu untuk logonya. Nah, nanti teman-teman bisa buat logonya itu di Canva atau di aplikasi apapun ya, gitu ya. Contoh di sini saya sudah membuatnya. Oke. Nah, contoh di sini saya sudah membuat logo untuk toko ini ya. Nah, ini One Clothing gitu. Nah, maka nanti akan seperti ini. Kemudian untuk kalau kita posisi logonya ini di tengah, nanti logonya akan di sini ya, di tengah. Tapi saya lebih suka di kiri sih ya, lebih bagus gitu. Oke. Kemudian di sini untuk logonya bisa kita atur ukurannya mau sedang, mau kecil gitu ya, atau mau besar kayak gini. Nah, ini bebas ya, sesuai dengan selera. Nah, tapi saya akan menggunakan yang sedang. Lalu untuk headernya ini bisa juga kita setting jadi transparan gitu. Jadi nanti akan menyatu dengan background di sini gitu. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita klik tidak transparan, maka nanti akan ada jarak seperti ini.
Oke, kemudian nah untuk pengumuman ini nanti akan muncul di bagian atas ini. Misalnya di sini. Promo Januari gitu. Nah, maka nanti akan ada muncul di sini gitu. Nah, untuk pengumuman ini opsional ya, bisa teman-teman gunakan atau tidak. Nah, karena di sini saya tidak akan menggunakan pengumuman, maka kita hapus saja ya. Kita nggak perlu. Lalu kemudian untuk warna. Nah, nuansa warna ini adalah warna utama di toko kita. Nah, ini kan merah nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau rubah ke warna lain, misalnya biru gitu. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Pilih nuansa warna, lalu kita setting ke warna yang kita inginkan. Oke, misalnya di sini kita setting ke warna biru. Nah, warna tampilan latar kita juga bisa atur. Misalnya ini kan putih nih, kita bisa atur ke warna merah, misalnya gitu ya, ke warna biru muda gitu. Pokoknya ke warna yang kita inginkan. Nah, karena saya akan menggunakan warna putih, ya udah kita putih aja. Nah, untuk warna font ini warna font ini ya, jadi kita bisa sesuaikan juga, tinggal nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Kemudian untuk fontnya juga sama, ini bisa teman-teman setting, dan ada beberapa pilihan font lainnya yang bisa teman-teman setting di toko teman-teman. Contoh di sini, nah kayak gini kalau dirubah. Lalu untuk icon custom ini nggak bisa ya, karena kita menggunakan yang gratis. Nah, untuk tampilan produk kita bisa memilih kotak atau 1:1 atau vertikal kayak gini ya. Jadi agak panjang kayak gini, atau tampilan keseluruhan foto kayak gini. Tapi saya lebih suka menggunakan yang tampilan kotak ya, kayak gini, jadi lebih rapi juga sih. Nah, kemudian untuk di sini juga kita bisa pilih dengan tampilkan tombol beli cepat. Jadi kalau si pelanggan masuk ke toko kita, mereka akan disuguhkan langsung ke tombol beli seperti ini. Tapi saya jarang menggunakan fitur ini karena menurut saya nanti biasanya orang ketika berkunjung ke toko itu pasti lihat-lihat dulu gitu, tidak langsung jatuh cinta atau tidak langsung beli pada satu produk yang mereka inginkan gitu. Jadi saya tidak akan aktifkan. Oke, kemudian untuk tampilannya kita bisa atur juga. Nah, ini kan banner masih kosong, kita atur di bagian sampul. Nah, bagian sampul ini ya. Nah, di bagian gambar sampul kita bisa menambahkan untuk slide gambar satu ya, caranya sama, kita upload lagi. Nah, teman-teman nanti siapkan contoh, misalnya gambar toko teman-teman gitu. Contoh di sini saya menggunakan gambar ini ya, ini sebagai contoh aja. Kemudian bisa juga kita tambahkan judul, misalnya welcome to One Clothing gitu. Misalnya best fashion for you. Lalu bisa juga kita tambahkan tombol cepat gitu, misalnya order now gitu. Nah, enaknya di Tokotok kita bisa langsung melihat previewnya gitu. Lalu kemudian ketika orang ngeklik ini tuh mau kemana nih diarahinnya, kita pilih aja di sini cari, lalu kita cari produk yang mau kita arahkan. Oke, contoh di sini saya akan mengarahkan ke produk ini. Tuh. Jadi ketika orang klik ini, maka nanti akan langsung tertuju ke produk ini. Gitu ya, simpelnya. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan, kalau misalnya nggak ada dua, kita tambahkan dua gitu. Kita pilih gambar, kita upload lagi gambar yang mau kita tambahkan. Contoh di sini ya. Nah, kayak gini kita klik aja. Nah, untuk slide 2 ini saya tidak akan menggunakan tombol seperti tadi karena udah ada gitu. Jadi tampilannya akan seperti ini gitu. Lalu kalau sudah, kita pilih simpan dan kita bisa mengatur lainnya. Dan untuk nama toko kita bisa perlihatkan. Nah, ini ya, di bagian nama toko ini kita bisa perlihatkan atau tidak. Nah, ini yang ini mau kita kayak gini atau mau diperlihatkan kayak gini. Tapi saya lebih suka disembunyikan kayak gini ya, jadi lebih tidak terlalu banyak gitu. Nah, kemudian di halaman lainnya seperti informasi toko, nah kita bisa juga menambahkan, misalnya kalau misalnya kita mau info tokonya itu ada di paling kanan, di paling kiri, kita tinggal drag aja ke sini. Nah, maka nanti akan berubah posisinya seperti ini. Atau mau menghapus salah satunya, misalnya nggak mau ada blog nih, kita tinggal klik aja di sini. Nah, kemudian kalau mau menambahkan lagi, kita klik tambahkan. Nah, maka nanti akan seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih simpan. Dan selanjutnya kita coba lihat hasil tokonya.
Dan inilah toko kita sudah jadi. Lalu kemudian gimana kalau ada yang order? Nah, nanti kita juga bisa pelajarinya. Caranya kita klik order di sini ya. Nah, ini adalah latihan order aja gitu. Jadi teman-teman bisa latihan order ke sini, kita klik coba sekarang. Oke, ceritanya di sini kita klik aja salah satunya. Lalu pilih beli sekarang. Nah, kita pilih aja varian sesuai dengan orderan dari dari customer. Kemudian kita klik ini. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada si customer yang kebingungan order, nanti bisa diarahkan. Makanya teman-teman harus paham dulu bagaimana cara order di sini. Nah, ini cara ordernya kayak gini. Nah, kemudian kita pilih order sekarang. Lalu di sini kita isi nama buyer kita. Untuk nomor teleponnya disesuaikan aja ya. Nah, misalnya dari daerah sini, untuk alamat lengkapnya ini. Oke. Lalu nah, misalnya ini adalah tampilan di ini ya, di halaman order si customer gitu. Jadi kayak gini. Lalu pilih pengiriman. Nah, misalnya di sini adanya JNE karena kita belum atur nih untuk settingannya. Kita pilih pembayaran. Nah, di sini enaknya itu kita bisa pilih pakai e-payment gitu, pakai OVO gitu ya, atau pakai minimarket gitu. Jadi kalau misalnya ada customer teman-teman nggak punya rekening bank atau nggak punya e-payment, itu bisa menggunakan Alfamart gitu. Nah, kita klik order sekarang. Nah, nanti jadi si customer itu akan ada kayak gini. Dan tinggal kita menunggu si customer membayar. Nah, lalu gimana Pak cara proses ordernya? Kita pilih di bagian order. Nah, lalu nanti ada seperti ini nih. Nah, gimana cara memprosesnya? Cara memprosesnya sangat mudah sekali. Kita klik aja di sini. Dan kita tinggal kirim order kalau misalnya sudah terkonfirmasi pembayarannya. Jadi, tapi kalau misalnya belum terkonfirmasi, kita jangan dulu kirim orderannya. Sesimpel itu ya. Nah, kemudian untuk mengatur jasa pengiriman, teman-teman bisa pilih di bagian ini ya. Kita masuk ke pengaturan, preferensi. Nah, lalu masuk ke preferensi. Di sini metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ini nanti teman-teman harus verifikasi dulu ya. Upload KTP itu caranya sangat mudah. Nanti teman-teman tinggal seperti ini aja ya, ikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk mengaktifkan pembayaran yang lainnya gitu ya, seperti ini ya, seperti COD gitu ya. Lalu jangan lupa di sini teman-teman tambahkan rekening bank pribadi. Untuk apa? Ya, untuk pencairan nanti ketika ada terjadi transaksi di toko kita. Jadi simpelnya ini Tokotak ini sama halnya dengan toko di Shopee, hanya saja ini bentuknya itu toko online gitu, bukan marketplace. Jadi lebih privat gitu, lebih personal sifatnya, itu tidak seperti Shopee yang umum gitu. Oke. Kemudian untuk metode pengiriman juga teman-teman bisa atur di sini. Ya, apa aja yang mau diaktifkan. Kalau mau mengaktifkan COD, kita pilih aja cash on delivery aktif yang ini. Kalau misalnya tidak mau, kita klik aja di sini ya. Nah, ini ya. Jadi pastikan kalau COD itu ya ini syaratnya harus registrasi KTP dulu gitu ya. Gimana Pak kalau saya misalnya belum punya KTP? Ya bisa pinjam dulu yang saudara atau yang orang tua kita gitu ya. Nah, untuk jasa ekspedisinya nanti teman-teman setting aja sesuai dengan ekspedisi yang teman-teman tersedia gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat hasil toko kita. Nah, ini adalah hasil toko kita. Kalau kita mau lihat hasilnya ada ini seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Dan kita tinggal men-share-nya ke sosial media, ke Facebook, pokoknya kemana aja, ke orang-orang yang memang kira-kira mau membeli produk kita. Dan juga kalau misalnya kita mau mengintegrasikan dengan Facebook Ads, itu juga kita bisa ya. Di sini kita tinggal di sini ada beberapa fiturnya. Nanti teman-teman tinggal cek sendiri aja ya. Karena banyak sekali fitur-fitur di sini, kalau dijelaskan itu bisa sampai berjam-jam gitu. Makanya untuk fitur dasarnya kurang lebih seperti itu. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga buat teman-teman yang mau berbisnis dilancarkan. Dan jangan lupa
tekan tombol like and subscribe kalau misalnya teman-teman suka dengan video seperti ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.